Ini gambaran tidak baik. Seorang pria berlumuran darah, memeluk seorang anak perempuan. Anak itu sudah tidak bernafas. Ayah anak itu datang membawa polisi. Pasti pria itu yang membunuhnya. Karena marah langsung pegang pistol ingin menembak. Tapi ditahan. Tidak berapa lama, pria itu diinterogasi dan dipukul. Lewat seharian, memaksa pria itu untuk mencap jari. Tidak berapa lama, ia dihukum karena pembunuhan. Ini kasus ketidakadilan. Pria itu namanya Memo. Dia terlihat polos dan lugu. Pemikirannya seperti anak umur 6 tahun. Tapi dia punya seorang putri yang lucu. Hari yang indah, tapi malah jadi buruk, karena kecelakaan mendadak. Anak kecil jatuh ke dalam air. Kepalanya terbentur. Memo tanpa pikir langsung lompat. Tapi kepala anak itu berdarah. Dari awal sudah tidak bernafas lagi. Ayah anak itu seorang diktator. Selalu menyiksa Memo. Tidak ada yang peduli dia telah menyelamatkan anak itu. Dan tidak peduli dia punya keterbelakangan mental. Putrinya lihat ayahnya ditangkap, menangis dan menghadang mobil. Ingin bawa ayahnya pulang. Memo yang mendengar putrinya menangis. Tapi ia tidak ada cara. Hanya bisa teriak memberikan sinyal ke putrinya. Siklopes melihat. Siklopes melihat. Siklopes adalah cerita mitos di pinggir laut. Putrinya mencoba mencari. Ternyata di dalam ada seorang prajurit kaburan. Ia melihat apa yang terjadi. Dan ingin bantu anak itu bersaksi. Anak itu membawa nenek ke sana. Tapi prajurit kaburan itu sudah tidak ada. Malangnya, karena ada kenalan. Bisa buat bukti palsu mental Memo normal. Ia ingin membunuh Memo. Dan disidangkan. Untuk dijatuhi hukuman. Ia masih tidak mengerti ini apa. Hanya melihat nenek begitu sedih. Ia ikut sedih. Memo dimasukkan ke dalam tahanan nomor 7. Bertemu dengan tahanan sel lainnya. Memo malah menyapa dengan senyum. Ketua sel tahu ia telah membunuh anak kecil. Menangkap dan memukulnya. Hampir dipukul mati. Seorang yang mempunyai keterbelakangan mental ini gimana bisa balas dendam? Mudah lupa dengan kesakitannya. Dengan lugu menyapa. Ia kangen sama putrinya. Menulis surat untuknya. Kasih polisi untuk dikirim tapi malah dibuang. Ia hanya bisa memanggil nama putrinya. Ia hanya peduli dengan putrinya. Polisi tidak kasih orang untuk menjenguk Memo. Putrinya kangen dia. Umpet-umpet ke tembok luar penjara dan teriak ayahnya. Memo yang mendengarnya. Lari ke arah tembok luar dan berteriak. Ayah kamu di mana? Aku di sini, Ova. Ayah aku menemukanmu. Aku juga menemukanmu, Ova. Kedua batinnya sangat dekat, walau terhadang jauh. Dengan tembok tebal dan berjarak. Ia tidak pernah melawan walau dihajar. Kali ini, dia ingin bebaskan diri dari semuanya. Hati semuanya tergerak karenanya. Ia seorang pembunuh. Anak perempuan sampai berdarah. Di dalam sel melihat belalang di lantai. Ia tidak mau menyakitinya. Dengan hati-hati membawanya ke jendela luar. Melihat merpati terperangkap. Dengan lembut dipegangnya. Dan membiarkannya untuk terbang. Orang yang terlihat baik hati. Bahkan sampai hewan kecil pun ia tidak sakiti. Bagaimana bisa membunuh? Malam itu, tahanan sel lain bawa pisau ingin bunuh ketua tahanan sel. Memo melihat, menahannya dan dia tertusuk. Ketua tahanan heran. Orang ini sebenarnya pembunuh bukan? Ketua tahanan berdiskusi. Ia memutuskan akan menyelamatkannya. Lihat Memo tiap hari kangen putrinya. Penjara sangat ketat, tapi karena kenalan, diam-diam masukin putri Memo lewat troli makanan. Mengantar ke tahanan sel nomor 7. Putrinya memanggilnya. Ayah gelombang. Memo menengok. Dan senang. Memeluk erat putrinya. Putar-putar. Kedatangan seorang putrinya. Seperti matahari. Beri kehangatan untuk mereka. Awalnya mereka yang jahat. Tatapan matanya berubah jadi lembut. Putrinya cerita tentang Siklopes. Tahanan sel mengerti. Memo telah difitnah. Kalau bisa ketemu prajurit kabur itu. Bisa jadi saksi untuk Memo. Kedatangan putrinya. Semua orang menyambutnya dengan baik. Hanya orang yang dekat tembok. Dia terus diam. Putri Memo tanya kenapa terus melihat tembok. Dia tidak jawab. Hanya heran melihat putri itu. Putrinya bertanya, apakah semuanya orang jahat? Memo menjawab, semuanya ada teman ayah. Mereka juga menjawab, ini rumah sakit.
Agar putrinya bisa percaya, mereka sebut nama penyakit, dan menyesalinya. Kabar Putri Memo masuk pun terdengar ke ketua polisi. Lalu bawa polisi untuk cek. Tahanan sel bersama-sama menutupinya. Tapi atasan tahu, ada satu orang yang tidak berbohong. Ia bertanya ke Memo, putrinya di mana? Ia tidak tahu masalahnya sangat serius. Ia pikir lagi main petak umpet. Ketua polisi marah, dan akan bawa pergi Putri Memo. Tapi ketua tahanan sel menghadangnya. Tanya kepadanya, apa kamu tidak lihat? Kamu tanya dia di mana, dan dia beritahu. Otaknya hanya sebesar kacang. Ketua polisi juga tidak bodoh. Ia tahu kalau Memo difitnah. Tapi karena desakan diktator, ia tidak ada cara lain. Lihat kedekatan ayah dan putri. Membuatnya terharu. Walau ketua polisi dingin di luar, tapi hatinya lembut. Ia berencana akan membantu mereka. Ketua polisi mencari prajurit yang kabur itu, dan menemukan senapan. Ia mengerti, prajurit yang kabur itu juga takut ketangkap. Demi menolong mereka, akhirnya prajurit yang kabur itu pun ditemukan. Awalnya mengira bisa menjadi saksi Memo, tapi terdengar sampai ke diktator. Ia pun menghampiri prajurit itu, pelan-pelan berjalan ke arah belakangnya, dan menembaknya. Merasa tidak penting lagi, seseorang harus membayar kematian putrinya. Membuat kepanikan, karena diktator tetap ingin Memo digantung. Hari itu, di kantor ketua polisi, ibu guru membawa Putri Memo. Bertemu dengannya. Tidak peduli dipukul berapa kali, ia tidak pernah menangis. Tapi saat ketemu putrinya, ia pun menangis. Ia tahu tidak akan bertemu lagi dengannya. Putrinya berkata, tidur, dan tidur lagi, setelah itu bisa pulang. Tidak mau berpisah. Memo memeluk putrinya dengan erat. Keputusan sudah bulat, dan berkata ke putrinya, saya tidak mau. Saya akan digantung. Saya akan digantung. Ayah akan digantung. Ayah orang baik. Memo pergi. Sedih sampai jatuh ke lantai. Malamnya, Memo mengganti baju, dan berpisah dengan yang lain. Semua orang tidak tega. Tapi Memo tetap Memo seperti biasa. Dengan lugu dan kepolosannya, malamnya terlihat ada kaki menggantung. Akhirnya ketua polisi mencari Putri Memo. Berkata ada hadiah untuknya. Mengeluarkan kotak kosong. Orang yang memberikan hadiah ini juga mengembalikan ayah kamu. Memo keluar dari belakang mobil. Mereka berdua berpelukan. Memo peluk putrinya dengan gembira. Skene ini sangat hangat. Orang tua itu berdiri. Putrinya dibunuh karena dia. Putrinya dimakamkan di bawah pohon itu. Lihat kesedihan Putri Memo. Ia semakin bersalah ke putrinya. Ia ingin cepat bertemu dengannya, dan akan menggantikan Memo. Bekerja sama dengan ketua polisi. Di dalam ruangan mereka ditukar. Matanya ditutup. Terakhir, dia menendang kursi itu. Cerita film ini diambil dari film versi Korea. Dibanding dengan aslinya, tidak begitu sedih. Tapi akhir bahagia. Memo masih hidup. Bawa putrinya ke tempat yang nyaman.